Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian apa ini Pak, Al-Amaliyah atau apa Pak? Al-Bukhari. Jamaah pengajian Al-Bukhari, luar biasa ini. Berarti hafid semua ini hadis Bukharinya ya? Atau mungkin ini orang Bukhara begitu ya? Orang Bukhara. Sehingga Bukhari itu artinya orang Bukhara. Bukhara itu daerah mana Bukhara? Rusia ya. Sekarang masuk wilayah Rusia ya, masuk Uni Soviet ya. Jadi Ibu, kita juga jangan pesimis orang Indonesia kemudian apakah bisa jadi ahli agama, ya bisa. Kalau kita lihat Imam Bukhari itu bukan orang Arab tuh. Ya, namanya juga Bukhari. Bukhari itu dari Bukhara ya. Bukhara itu kalau sekarang masuk wilayah Uni Soviet ya. Jadi beliau juga bisa jadi ahli hadis, bahkan kitab hadis beliau itu di urutan kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga ini dari majelis taklim ini Al-Bukhari bisa menghasilkan Bukhari baru ya, para penghafal hadis. Kalau kita jangan muluk-muluk lah, kita mah pengamal hadis gitu ya. Pengamal hadis. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas terkait dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Ibu, Bapak yang kami hormati, saya perkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin Ibu Bapak bisa mengenali, menyayangi saya atau bisa menghormati saya kalau tidak kenal, begitu ya. Orang itu bisa hormat kepada seseorang kalau tahu oh dia tuh posisinya apa, oh dia itu statusnya apa, baru kemudian kita bisa ikhtiram pada seseorang. Jadi kita harus perkenalan dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Tantowi. Takdir Allah Ibu, takdir Allah ya, saya harus ketemunya sekarang. Padahal sebetulnya Bu, ikhtiarnya itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ketika Pak Supangat kebingungan karena beliau harus ngisi pengajian gitu. Harusnya Pak Supangat ngisi pengajian karena penceramahnya nggak ada katanya. Beliau menghubungi saya, Pak Yusuf bisa nggak? Insya Allah Pak, kalau untuk kebaikan tadi. Saya udah jalan Bu, sudah sampai Alfamart. Tiba-tiba Pak Supangat bilang, Pak Yusuf, ternyata penceramahnya sudah datang katanya. Jadi saya muter balik lagi. Dan wasilah itu saya hadir di sini Ibu. Jadi takdir Allah itu ternyata sekarang saya harus ketemu Bapak Ibu, begitu ya. Wasilahnya dari penceramah yang telat datang karena macet 2 minggu yang lalu. Nah itu Bu, jadi kita itu sebetulnya hanya berikhtiar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Dan ketentuan Allah itu adalah yang disebut dengan qada dan qadar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini Ibu banyak orang yang kemudian tiba-tiba jadi ustadz. Ini kan bermasalah karena ustadz itu profesi yang luar biasa. Bukan hanya sekedar membawa manusia untuk bisa mendapatkan ketenangan dunia, tapi juga ustadz itu, guru agama itu harus bisa membawa orang itu mendapatkan jaminan keselamatan akhirat. Dokter saja, dokter di sini Bapak Ibu ada yang jadi dokter pun. Itu kan dokter itu fungsinya buat apa Bu? Untuk mengobati fisik ya, untuk mengobati kesehatan fisik. Artinya umur duniawi saja. Itu saja sekolahnya gimana Bu jadi dokter Bu? Sudah masuknya mahal ya, sekolahnya juga susah dan tidak semua orang bisa masuk kedokteran gitu.
Hanya mereka-mereka yang dipandang memiliki eksak dan pengetahuan biologi yang kuat, begitu ya, baru bisa masuk di situ. Itu untuk kesehatan duniawi dan mengobati fisik saja. Nah, ustadz, ibu, guru agama itu untuk mengobati manusia supaya jalan hidupnya benar dan kemudian mendapatkan keselamatan akhirat. Maka ini tentunya harus orang profesional. Nah, alhamdulillah ibu bapak tahadus binimah, saya sudah menyelesaikan pendidikan untuk pendidikan keagamaan S1 saya di Al Azhar di Mesir, Bu ya. Dan itu saya habiskan 6 tahun Bu di Mesir, di negara Fir'aun Bu ya. 6 tahun saya di sana. Kemudian saya melanjutkan S2 Bu, berkaitan dengan keagamaan juga, ke bahasa Araban sebagai bahasa pengantar agama. Saya ke Sudan, ke Afrika ya 2 tahun. Jadi 8 tahun saya di luar Bu, di Timur Tengah untuk belajar agama. Sebelumnya juga saya belajar dari sejak TK ya sampai kemudian SMA itu pendidikan agama. Dan sekarang alhamdulillah saya tidak berhenti belajar. Sekarang juga sedang mengambil program S3 berkaitan dengan dunia kebahasaan. Tapi yang saya kaji adalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an menjadi pedoman hidup umat manusia ya. Jadi tidak gampang pendidikan agama itu. Karena itu maka harus orang-orang yang spesialis ya. Karena ini apa? Agama itu harus bisa membuat kita ya mendapatkan jaminan keselamatan dunia dan juga jaminan keselamatan akhirat ya. Itulah agama Islam ya. Jadi agama yang mengarahkan para pemeluknya untuk bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan dunia dan juga mendapatkan ketenangan akhirat. Itu doanya sering Bapak Ibu baca kan ya? Doanya bagaimana Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu bisa Pak ya. Dan itu bisa insya Allah. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, fasilitas duniawi juga bisa kita raih. Di akhirat juga kita bisa mendapatkan jaminan. Ya. Dan itu bisa dengan agama Islam. Oleh karena itu maka pada surat yang singkat Ibu Bapak, ya, surat yang singkat yang sering kita baca yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu menjelaskan manusia itu sebetulnya tergantung menggunakan waktunya. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ada yang menerjemahkan demi waktu asar, tapi ada yang menerjemahkan secara umum demi waktu. Manusia itu melihat waktu. Innal insan lafi khusrin. Manusia itu melihat waktu semuanya dalam kerugian Pak. Kalau melihat waktu semuanya dalam kerugian Pak Bu ya. Di dunia itu hidup kita tidak akan selamanya. Bahkan di dunia Pak Bu, semakin lama kita hidup bukan semakin bahagia. Mungkin di sini ada bapak ibu yang usianya sudah di atas 60. Ada nggak Pak? Ada, sudah di atas 60. Ya 70. Pak, kira-kira kalau sekarang naik motor Harley kuat nggak Pak? Nggak kuat. Kalau sekarang punya rumah 3 lantai Pak, bisa naik turun Pak? Tidak. Jadi semakin lama hidup di dunia Bu, justru semakin berkurang fisik kita dan semakin kebahagiaan itu semakin berkurang juga. Karena dunia itu bukan tempat untuk menikmati sesungguhnya, tapi dunia itu adalah tempat ikhtiar, tempat berusaha, tempat menanam kalau dalam bahasa agama. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu tempat menanam. Tapi waktu yang singkat dunia ini menentukan waktu yang panjang yang selamanya. Makanya manusia itu kalau hanya sekedar menikmati kehidupan dunia, itulah fi khusrin, dia berada dalam kerugian karena dia tergadai untuk masa depan yang tidak ada ujungnya. Maka oleh agama diluruskan, boleh hidup di dunia tidak lama, tapi kemudian bisa dapat kebahagiaan yang selamanya, akan menjadi orang yang beruntung. Di dunianya tidak lama dan juga di dunia bisa menikmati kehidupan dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Harus seperti apa Bu? Illal ladzina amanu. Kalau kehidupan dunianya pakai apa? Iman. Ya, alhamdulillah ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini itu karena iman. Karena kalau tanpa iman buat apa ikut pengajian Pak ya? Ngabisin duit. Apalagi kalau kita punya teori barat,
time is money, waktu adalah uang. Daripada ngumpul pengajian begini, mending nyari duit kan begitu ya. Tapi karena pakai iman, dengan pengajian, dengan tahu ilmu agama, dengan tahu tuntunan Allah Ta'ala, maka kemudian hidup kita bisa berkualitas, sehingga ibu bapak mau menyempatkan seminggu sekali paling tidak untuk hadir dalam pengajian. Ini kan luar biasa. Alhamdulillah kita sudah beriman. Yang bahagia itu hidup di dunia kemudian pakai iman. Illal ladzina amanu. Kemudian apa lagi Bu? Wa amilus sholihat. Dengan dasar iman, Bapak Ibu kemudian melakukan sebuah aktivitas yang soleh. Aktivitas yang soleh itu apa? Aktivitas yang berdasarkan keimanan. Aktivitas yang meyakini akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas yang tidak bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya aktivitas amal soleh adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu amal soleh. Nah Bu, untuk menunjukkan sebuah aktivitas soleh kemudian didasari oleh iman, itu simpel sebetulnya. Ibu-ibu kalau makan, minum, atau pengajian mau duduk, itu baca bismillah dulu nggak Bu? Baca. Itu bismillah. Bismillah itu ikrar bahwa kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila, barang siapa melakukan sebuah pekerjaan atau kullu amrin, setiap perbuatan tibalin yang bernilai manfaat, tapi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, perbuatan itu tidak diawali oleh bismillah, bahwa abtar, maka perbuatan itu terputus, au ajza, atau cacat. Jadi perbuatan itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau perbuatan itu tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau kita mengawali aktivitas tidak diawali bismillah, berarti kita melakukan aktivitas bukan karena Allah, tapi kita mengawali aktivitas karena apa Bu? Itu boleh jadi karena nafsu kita, boleh jadi karena disuruh orang, boleh jadi karena penyebabnya orang lain, bukan karena keyakinan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya waktu kita bernilai, waktu singkat tapi kemudian dapat mendapatkan kenikmatan yang tidak ada waktu, tidak ada batasnya, maka pastikan semua aktivitas kita diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pastikan aktivitas kita tidak bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau pengajian ini amal soleh bukan Bapak Ibu? Amal soleh ya pastinya. Karena Allah itu menyuruh kita untuk pintar, karena Allah itu menyuruh kita untuk berilmu, sehingga kita diperintah dalam doa, ya, perintah doa dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma, katakanlah rabbi zidni ilma. Jadi salah satu doa yang dianjurkan itu adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ditambahkan ilmu. Dengan majelis ta'lim, dengan pengajian, maka kita akan ditambahkan ilmu. Boleh jadi surat Al-Asr itu sering Bapak Ibu baca tiap hari, tapi dengarti naon artina. Mudah-mudahan aku dijelaskan sekilas sehingga kemudian kita bisa paham. Bu, surat Al-Asr itu luar biasa. Kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran tidak turun, hanya surat Al-Asr saja itu sudah cukup. Ya. Jadi seandainya Al-Quran itu hanya surat Al-Asr saja itu sudah cukup. Karena manusia itu yang dicari semuanya ingin untung, tidak ada yang ingin rugi. Coba Bapak Ibu di sini ada nggak yang hidupnya ingin rugi? Semuanya ingin untung kan, gitu ya. Jadi kita itu melakukan sebuah aktivitas itu harus menguntungkan. Aktivitas apa yang menguntungkan? Yang menguntungkan itu amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah yang menguntungkan. Dengan 4 aktivitas itu, Bapak Ibu, apapun bisa kita lakukan. Apapun menguntungkan. Makanya surat Al-Asr itu singkat, tapi maknanya luar biasa dalam. Itu mengandung makna yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Insya Allah majelis taklim ini adalah sebuah aktivitas amal soleh
karena jelas di dalamnya tidak ada provokasi ke hal-hal negatif, tidak menyuruh Bapak Ibu demo kan begitu ya, tidak menyuruh Bapak Ibu melakukan maksiat, tapi isinya dalam majelis taklim ini adalah mengajak kepada kebaikan. Maka ini amal soleh. Kemudian Bapak Ibu juga ketika hadir duduk baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai pengajian juga baca Alhamdulillah. Maka itu yang kemudian mengintegrasikan antara amanu wa amilus sholihat. Isinya tawasau bil haq, ya, berwasiat kepada hak. Kemudian tawasau bis sabr, berwasiat kepada kesabaran. Karena kalau tanpa itu manusia pasti rugi. Melakukan aktivitas misalkan banyak berderma sodako, ya, apalagi lagi musim 2024 sebentar lagi Bu, ya, biasanya pada turun Bu, banyak yang menyapa ibu bapak, biasanya pengajian jadi sasaran ya, tiba-tiba datang orang ya memakai peci, habis itu bagi-bagi duit Bu, tiba-tiba datang orang berbagi sembako. Kalau mereka melakukan itu tanpa iman, maka itu hanya sebatas duniawi saja, tidak akan bernilai akhirat. Banyak orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika musim kampanye pada baik, bagi-bagi sembako, pengobatan gratis dan sebagainya. Itu kalau tanpa iman, maka itu hanya sebatas penilaian duniawi saja, tidak akan bernilai akhirat. Nah, oleh karena itu maka pastikan bahwa kita memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai prolog tadi kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka beriman, beramal soleh, dan kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan itu semua pastinya dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir-akhir ini banyak orang yang datang kepada kita menghembuskan isu-isu negatif agar kemudian kita benci terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada ibu-ibu biasanya gampang bisa. Yang dimunculkan adalah isu-isu poligami misalkan ya, sehingga ibu-ibu makan paling teresep karena poligaminya punya. Wah paling teresep canggih naon ningali Ustaz poligami geus moal daek didatang masalah poligami. Memang itu fakta, Rasul melakukan itu, akan tetapi juga harus diketahui bahwa Rasul melakukan itu kalau Rasul dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jalan minwayana makan lain punya nuturkeun nafsu, itu yang jadi masalah. Tapi yang jelas bahwa itu adalah sebuah realita dan itu solusi harusnya. Dan kemudian jangan diparadokkan dengan kita sehingga kemudian kita jadi benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Karena tidak mungkin kita bisa mengimani Allah, karena tidak mungkin kita bisa mencintai Allah kalau kita membenci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita misalkan hanya saya emang nggak pakai hadis udah benci, pokoknya saya mau pakai Quran saja, hidup berislam dengan Quran saja. Kira-kira bisa nggak Bu? Nggak bisa. Coba Bapak Ibu sholat itu bisa tahu ruku, sujud, terus kemudian pelaksanaan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu dari mana tahunya? Kalau kita tahu dari Quran saja, Quran itu hanya menyuruh sholat saja. Aqimus sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Kita nggak tahu. Caranya bagaimana? Ya caranya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin memisahkan antara Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kemudian kita diprovokasi untuk membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita benci Nabi, tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan Islam secara sempurna. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu tahu Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal ya. Jadi Nabi itu luar biasa Bu. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, Pak Ustadz kenapa Allah itu Nabi Muhammad lahirnya tidak pada bulan Ramadan? Kan bulan yang paling mulia itu bulan apa Bu? Bulan Ramadan ya. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya Rabiul Awal tidak Ramadan? Kan bulannya mulia. Quran juga turun di bulan Ramadan ya, karena kemuliaannya begitu.
Nah inilah yang istimewanya. Allah ingin menunjukkan keistimewaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dilahirkan di Ramadan. Kalau Ramadan memang Ramadannya juga sudah istimewa. Jadi wajar kalau Rasul istimewa karena dilahirkan di bulan istimewa. Ini mah bulan yang tidak dikenal sama sekali, Bu. Bulan Rabiul Awal itu bulan yang tidak dikenal sama sekali, bulan dianggap bulan biasa. Tapi dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bulannya pun bisa ikut istimewa. Itu untuk menunjukkan apa, Bu? Untuk menunjukkan keistimewaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewanya Nabi bukan karena bulan, tapi istimewanya Nabi memang Nabi sudah istimewa. Bahkan yang lain bisa ikut istimewa karena kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu rahasianya kenapa kok baginda Nabi tidak di Ramadan tapi di Rabiul Awal, karena Allah ingin menunjukkan kemuliaan baginda Nabi, sehingga karena mulianya Nabi maka yang lain pun bisa ikut mulia. Coba ibu bapak lihat, semua yang dikaitkan dengan Nabi itu jadi istimewa. Kurma, bapak ibu ada yang pernah haji atau umroh? Ini kayaknya semuanya sudah haji dan umroh ya Bu ya? Sudah umroh semuanya Bu? Umroh sudah, hajinya sudah Bu? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada majelis taklim ini bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji itu sekarang repot Pak. Kalau dulu punya uang daftar haji berangkat kan yang bisa ya. Saya saja bisa haji itu bukan karena di sini, karena ketika kuliah di Al Azhar dulu berangkat haji tahun 2004. Ya, kemudian 2005 saya bisa umroh Ramadan dari awal sampai akhir, naik kapal laut kalau dari Mesir. Ya, kemudian tahun 2006, 2007 saya bisa haji lagi jadi petugas. 2009 saya berangkat dari Sudan. Dari Indonesia saya belum pernah berangkat kecuali kemarin 2018 dapat tugas dari pemerintah untuk ngawal satu kloter satu pesawat. Itu pun dibayari pemerintah, begitu ya. Haji di kita Bu di Kabupaten Bandung, upami ibu daftar haji ayeuna maka nungguanana 22 tahun. 22 tahun Bu. Janten upami ibu yuswa 50 tahun, terus kemudian daftar haji, berarti keberangkatan itu usia berapa Bu? Usia 50 tambah 22 berarti 72 tahun. 72 tahun juga yakinnya juga tentunya. Tapi paling tidak Bapak Ibu jangan patah semangat ya. Kita ikhtiarkan agar kita bisa berkunjung ke Baitullah memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganti mindsetnya Pak. Jangan begini, saya mah ada berenang jam undang maka cara ini gitu ya. Bukan begitu. Tapi semua kita itu sudah diundang. Bapak Ibu itu semuanya sudah diundang. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, kemudian diperintah oleh Allah, Ibrahim undang manusia seluruh dunia. Maka Nabi Ibrahim pun dengan sekemampuan tenaganya, beliau naik ke Jabal Qubais dan kemudian mengundang semua orang-orang. Maka dalam Al-Quran didokumentasikan wa'adzin fin nasi bil haji. Maka nanti orang-orang itu yaitu karijalan. Orang-orang itu akan datang kepada Ibrahim. Wa ala kulli dhamirin, datang jalan kaki terpopoh-popoh. Ada juga orang yang datang naik unta, untanya sampai kurus karena saking jauhnya, begitu ya. Itu menunjukkan apa Bu? Menunjukkan bahwa haji itu memang semua kita sudah dipanggil. Tinggal kitanya mau mengusahakan atau tidak. Ya. Orang yang mau mengusahakan sekalipun harus jalan kaki, dalam ayat itu dia datang dengan jalan kaki. Orang yang mengusahakan sekalipun juga minimalis, maka dia naiki untanya walaupun sampai kurus untanya karena saking capeknya perjalanan yang jauh. Nah, kita pun sekarang ubah mindsetnya. Mulai hari ini Pak Ustadz saya akan bersegera untuk menunaikan undangan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana Bu? Nabung ya. Jadi caranya sekarang nabung. Punya uang 25 juta asupkeun ka bank beli kuota haji. Masalah ini nak umhangke, yang penting kita sudah berikhtiar. Boleh jadi tiba-tiba 3 tahun kemudian ibu dapat percepatan, Bu ada yang meninggal, ibu menggantikan dan berangkat bisa. Tapi kalau nggak ada kuotanya, gimana? Nggak ada sebabnya, begitu ya. Jadi coba diikhtiarkan, ya. Diikhtiarkan.
Nah, itu kembali ya, haji. Orang yang haji atau umroh itu di sana beli kurma. Kalau kurma biasa harganya murah-murah. Tapi kalau kurmanya kurma Nabi, gimana harganya? Mahal, ya. Jadi yang dikaitkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mahal, menjadi terbawa istimewa. Yang disebut kurma ajwa, sebut kurma Nabi itu mahal. Kalau yang lain itu 10 real per kilo, yang kurma Nabi ini bisa 100 sampai 200 real per kilo, gitu. Karena disandarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bu, tukang dagang juga Bu banyak membuat hadis karena ingin dagangannya laku. Karena kalau disandarkan pada Nabi pasti laku. Maka ada yang namanya hadis itu, ada hadis maudhu namanya. Ya. Dulu ada tukang terong, terong itu bahasa Arabnya bazinjan, terong itu. Tukang terong karena tidak laku-laku, akhirnya kemudian dia muncul inisiatif, udah bikin hadis saja. Akhirnya tukang terong itu bikin hadis Bu. Hadisnya kata tukang terong, Nabi bersabda al-bazinjan dawaun likulli da'in. Orang-orang, Nabi itu bersabda bahwa terong itu obat dari segala macam penyakit. Akhirnya karena disandarkan pada Nabi, terong itu jadi laku. Tapi yang seperti itu nggak boleh kita ya membuat sandaran palsu. Karena Nabi sudah mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong tentangku secara sengaja, maka siap-siap tempatkan neraka. Nggak boleh ya kita berbohong tentang Nabi. Karena apa yang datang dari Nabi itu pasti benar. Karena apa yang kita mengikuti Nabi itu pasti menyelamatkan. Sehingga kalau kita rekayasa disandarkan pada Nabi padahal bukan, maka itu mengelabui orang dan itu dusta yang luar biasa. Jadi Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal luar biasa. Bahkan Rabiul Awal sering disebut dengan bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi di Mekah berapa tahun Bu? Ketika dakwah, Nabi itu usia 25 tahun, kemudian jadi Nabi, ya. Kemudian usia 40 tahun jadi Rasul, ya. Apa bedanya Nabi dengan Rasul, Bapak Ibu? Ada yang tahu apa bedanya Nabi dengan Rasul? Jadi ada yang Nabi saja, ada yang Rasul, ada yang Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak diberikan beban oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada yang lain. Kalau Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah dan diberikan perintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Sehingga Nabi ketika usia 25 sampai usia 40, Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah tapi untuk pribadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada tekanan dari orang Mekah, ya. Bahkan Nabi menjelang usia 40 masih dipercaya oleh orang Quraisy untuk menyimpan Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi itu sudah jadi Nabi itu. Waktu Nabi menempelkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika itu Ka'bah rusak kena banjir. Kemudian orang Quraisy membangun kembali. Pas mau menempelkan Hajar Aswad semuanya rebutan karena Hajar Aswad itu sesuatu yang istimewa. Orang yang menempelkannya berarti orang yang istimewa. Maka rebutan, ya. Hampir-hampir orang Mekah mau perang waktu itu karena rebutan ingin menempelkan Hajar Aswad. Akhirnya kemudian udahlah kita jangan sampai tengkar. Kita ini saja, nanti kita tunjuk orang yang tepat untuk menempelkan ini. Ya. Standarnya adalah nanti besok yang masuk di pintu masjid tertentu, ya, kemudian dia masuk paling duluan, itulah orangnya. Kemudian ternyata besoknya yang masuk pertama kali dan masuk lewat pintu itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi masuk, orang-orang waktu itu merasa puas, wah benar ini, tidak salah pilih lagi. Itulah orangnya. Kalau Muhammad itu memang orang yang tidak pernah ketemu oleh kita, dia melakukan dusta. Muhammad itu tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Muhammad itu orang jujur, sehingga orang Mekah sendiri memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad, orang jujur.
maka mereka merasa puas dengan apa yang mereka hasil rundingkan, dan ternyata itu hasilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi, tapi belum jadi Rasul. Orang Mekah masih belum melakukan apapun kepada Nabi, percaya. Dan akhirnya Nabi kemudian menggelar sorbannya, kemudian dipegang pinggir-pinggirnya oleh semua perwakilan kabilah, kemudian diangkatlah Hajar Aswad itu, dan setelah dekat Nabilah yang menempelkan Hajar Aswad itu di Ka'bah. Tapi begitu Nabi usia 40 tahun sudah jadi Rasul, artinya apa? Mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Mulai di situ tekanan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena risalah yang disampaikan itu harus membenahi tatanan ibadah, tatanan sosial, apa yang sudah biasa terjadi di Mekah pada waktu itu. Mereka mengimani Tuhan yang banyak, mereka menyembah berhala, mereka melakukan tawaf secara telanjang, begitu ya. Mereka melakukan banyak penyimpangan. Adanya Nabi, risalah Nabi itu untuk merapikan itu semua, barulah di situ mendapatkan benturan dan perlawanan dari orang Mekah. Jadi kalau ketika jadi Nabi saja mah karena Nabi tidak menyampaikan, ya orang Mekah diam-diam saja, gak ada masalah. Ketika Nabi menyampaikan bahwa Qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan itu adalah satu, tidak ada banyak, bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan Lata, Uzza dan Manat, barulah di situ ada perlawanan. Nabi mulai diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Kemudian Nabi dakwah di Mekah selama berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Ya. Kemudian setelah 13 tahun, karena tekanan semakin menjadi-jadi, bahkan Nabi hampir saja mau dibunuh waktu itu, maka Nabi hijrah, dan alhamdulillah oleh Allah ditunjukkan jalannya harus sampai di Madinah. Nyampe di Madinah. Dakwah Nabi di Madinah berapa tahun Ibu Bapak? 10 tahun. Jadi Nabi itu menjadi Rasul, merubah orang dari zaman kegelapan, dari zaman yang tidak mengenal Tuhan menjadi zaman yang penuh peradaban dan mengenal Tuhan, itu selama 23 tahun. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. 23 tahun mampu merubah perilaku orang dari satu titik kejelekan kepada titik kebaikan yang luar biasa, berlawanan arah. Abdi wae Bu, abdi ngawulang di UPI. Ngawulang di UPI itu abdi jadi dosen usia di 2010. Sekarang 2022. Berarti berapa tahun tuh? Hampir 12 tahun ya. Itu saja masih berat merubah karakter mahasiswa dan sebagainya, merubah perilaku dari satu kondisi ke kondisi. Ya. Di Darul Ma'arif misalkan, itu sudah berpuluh-puluh tahun begitu ya. Itu kondisinya tidak banyak berubah. Nah ini Nabi merubah peradaban luar biasa, dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah Ta'ala, kan begitu ya. Dari yang tadinya manusia tidak punya peradaban menjadi berperadaban. Itu luar biasa, hanya dalam waktu 23 tahun. Itulah keistimewaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat, maka sesungguhnya simpel, bacalah Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran, semua sifat-sifat kebaikan yang ada dalam Al-Quran, itulah sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu disifati oleh Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah ditanya, Nabi Muhammad itu bagaimana akhlaknya? Maka Siti Aisyah dengan singkat menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalkan Al-Quran, karena akhlak baginda Nabi adalah Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu diibaratkan adalah Quran yang berjalan. Jadi kalau ingin tahu bagaimana implementasi daripada Al-Quran, yaitulah sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit menyinggung dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada karakter orang yang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa
disinggung dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Jadi kalau kita bertakwa bisa dilihat indikatornya. Bapak Ibu sudah bertakwa atau bukan? Levelnya di level mana? Ya. Jadi takwa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Takwa itu sesuatu yang mungkin dilakukan dan bisa dilihat. Standarisasinya adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Quran surat Ali Imran itu disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya. Jadi kita itu diperintah untuk cepat-cepat dan bersegera untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya. Dan kemudian kita didorong untuk selalu optimis mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena wa jannatin arduhas samawati wal ardh, karena surga itu luas luar biasa. Tidak seperti ini daerah apa ini, Bu? Daerah apa ini namanya, Bu? Margahayu atau apa ini? Margahayu ya. Jadi kalau hidup di Margahayu kelihatannya udah sumpah ya, Bu ya. Ke kiri tembok, ke kanan tembok, ke hareup jalan kan gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa jadi pesimis, ieu mah geus moal kabeli imah, daerah imah keur mahal, daya tanah kosong. Nah, surga itu diibaratkan dalam Al-Qur'an wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi kalau dihamparkan. Jadi sangat luas sekali, sehingga kemudian kita optimis untuk mendapatkan pengampunan Allah karena surganya juga luas, tidak sempit, tidak akan habis oleh yang lain, begitu ya. Nah, tapi di sini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa surga itu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga itu disiapkan untuk siapa, Bapak Ibu? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tiket surga itu, Bapak Ibu, takwa. Ya. Makanya takwa itu sesuatu yang mungkin untuk bisa kita lakukan, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan bahkan kita harus takwa, karena kalau tanpa takwa kita tidak akan masuk surga. Karena surga itu lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kemudian dalam Al-Quran ini dijelaskan secara gamblang orang yang bertakwa itu seperti apa. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk berinfak, ya, berinfak fisarro dalam kondisi kaya, wadorro atau dalam kondisi miskin, dalam kondisi ada atau dalam kondisi tidak ada, dia senantiasa apa, Bu? Berinfak. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa berinfak. Orang yang bertakwa itu hidupnya senantiasa menyempatkan diri berinfak. Dek ayat duit, selalu berinfak. Dan infak itu bisa, maknanya bisa luas. Kalau kita di jalan, kemudian di jalan itu kita melihat rintangan, ada misalkan pecahan kaca di jalan yang kalau diinjak orang bisa menyebabkan luka, maka kemudian kita singkirkan itu, Bu, pecahan kaca sehingga tidak memudaratkan orang, itu sedekah juga, infak itu. Ya. Karena coba bayangkan kalau ada orang terluka terus masuk rumah sakit, ngeluarin duit nggak, Bu? Ngeluarin duit kan gitu ya. Tapi karena kita singkirkan sehingga orang yang lewat tidak celaka, maka dia selamat, hartanya selamat, fisiknya selamat. Maka itu juga infak. Kira-kira kalau menyingkirkan pecahan kaca di jalan itu pakai uang nggak, Bu? Nggak pakai duit kan gitu ya. Itu infak juga. Nah, orang yang bertakwa itu hidupnya selalu manfaat, dia selalu berinfak. Selalu kehadirannya itu membawa kebaikan buat yang lain, tidak membebani yang lain. Bahkan infak yang paling terkecil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka bi wajhi akhika sedekah. Senyummu ya pada saudaramu itu adalah sedekah. Maksudnya senyum itu, Bu, kita tidak menyimpan beban kepada yang lain. Kehadiran kita itu membuat orang lain merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia. Itu juga sedekah. Karena kebahagiaan itu ternyata itu mahal. Ada orang yang ingin bahagia harus ke Australia. Ada orang yang ingin bahagia harus kemana, Pak? Kalau tahun baru biasanya ke Singapura gitu ya. Kan tiket lagi sabaraha. Mahal itu bahagia. Tapi ketika kita hadir, kemudian orang ada di samping kita, dia merasa tenang, ya, karena kita senyum.
ya, karena kita menerima kehadirannya, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya senantiasa menyempatkan diri untuk bersedekah, berinfak. Paling tidak yang sering kita biasanya imajinasi kita sedekah itu mengeluarkan uang, ya paling tidak senantiasa berinfak, tidak pelit begitu ya. Nah, orang yang bertakwa di dalam Al-Quran ini disampaikan yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia senantiasa berinfak dalam kondisi lapang ataupun sulit. Bapak Ibu, kita kadang-kadang sering mengimajinasikan bahwa Nabi itu miskin, ya. Terlebih lagi ada sebuah hadis ketika waktu itu Nabi lagi buat parit yang mau terjadi peperangan waktu itu. Ada Yahudi yang kemudian membelot dari kesepakatan, kemudian bergabung dengan orang Quraisy dan kafir waktu itu yang berambisi untuk memusnahkan Nabi dan pengikutnya, sehingga kemudian Nabi mau dikepung dengan musuh yang sangat banyak yang kemudian dalam Al-Quran disebut perang Al-Ahzab, begitu ya. Akhirnya ada ide dari Salman Al-Farisi. Kita di Madinah sedikit tapi bisa menghalau musuh yang banyak, bagaimana kita bikin parit, sehingga waktu itu umat Islam dipimpin oleh Nabi membuat parit supaya mereka tidak bisa langsung masuk ke Madinah, karena kuda pun parit yang seukuran kuda pun tidak bisa loncat gitu ya, maka bikin parit mengelilingi Madinah. Ketika bikin parit menemukan batu yang kuat, ya. Prinsipnya di sini, syahidnya yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu waktu itu perutnya saja sampai diganjal dengan batu untuk menahan rasa lapar, sehingga kemudian kita mengimajinasikan seolah Nabi itu miskin. Padahal Nabi itu tidak miskin pun, Nabi itu kaya. Akan tetapi kekayaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diinfakkan untuk umat Islam. Bukti bahwa Nabi itu kaya di Haji Wada, haji terakhir, haji di mana 3 bulan setelah itu Nabi wafat, ya, tahun 10 Hijriah. Waktu itu Nabi berkurban 100 ekor unta. Ji kurang marga hayu panggung harna aya korban 100 ekor unta. Sapi hiji ge teh aya, sapi butujuhan ya punya. Nu panggung harna we sapi nebeng tujuhan kan gitu. Ini mana Nabi kurbannya waktu itu 100 ekor unta. Harga satu unta itu berapa puluh juta, kalau sekarang itu bisa miliaran. Kira-kira kalau tidak kaya bisa nggak Bu kurban 100 ekor unta? Nggak bisa ya. Tapi Nabi itu harta itu tidak dipegang di hati. Nabi itu harta itu di tangan, sehingga kemudian diinfakkan sebanyak-banyaknya. Jadi Nabi paling rajin berinfak. Nabi itu kaya, sehingga Nabi itu tidak berhak menerima zakat. Jadi tidak boleh. Suatu hari Nabi itu makan kurma. Nabi tidak tahu kalau itu adalah kurma harta zakat, ya. Kemudian beliau makan. Setelah mengetahui bahwa itu adalah kurma dari zakat, maka beliau keluarkan kembali kurma itu. Nabi itu tidak berhak menerima zakat. Hari urang mabuk mustahil kabehnya. Mustahil kabeh. Jadi Nabi itu kaya, tapi Nabi itu luar biasa. Beliau itu selalu berinfak. Bu, Nabi itu kaya. Nabi itu di sekeliling Nabi adalah orang-orang kaya. 10 orang yang sudah dijanjikan sebagai penduduk surga, atau yang kita sebut dengan asyratul mubasyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Itu 7 diantaranya adalah saudagar kaya. Sahabat Nabi terdekat dijanjikan surga. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, menantu Nabi. Itu saudagar kaya. Ya, dikisahkan Utsman itu ketika ada peperangan yang jauh perlu pembekalan yang banyak, ya. Kemudian Nabi sampaikan ke sahabat-sahabat, kita perlu pembekalan yang banyak nih, siapa yang mau berinfak? Maka Utsman ngajung, saya Rasul, saya siap infak 300 ekor unta lengkap dengan senjatanya. Maka Nabi nyampaikan lagi, kata Nabi, siapa lagi selain Utsman yang mau infak? Utsman takut kalah sama yang lain, ngajung lagi, ya Rasul, saya tambah lagi 300.
300 unta lengkap dengan senjatanya. Jadi Utsman itu saudagar kaya luar biasa. Beliau sahabat Nabi dan kemudian menantu Nabi. Abu Bakar juga sama. Bilal bin Rabah ketika disiksa waktu itu, ya, kemudian hadirlah Abu Bakar dan kemudian dibeli Bilal bin Rabah. Kalau nggak punya duit, mana mungkin? Nabi perjalanan dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar yang mempersiapkan kendaraan, makanannya dan sebagainya. Dulu tuh perjalanan itu susah, dari Mekah ke Madinah itu hanya ada unta saja. Dan kemudian perjalanannya tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat, berjam-jam, tapi berhari-hari. Mekah Madinah itu 450 kilo, sehingga perjalanan kalau tanpa henti ya sekitar 1 minggu perjalanan. Kira-kira kalau 1 minggu perjalanan perlu perlengkapan nggak? Perlu perlengkapan nggak selama di jalan? Perlu makanan yang harus dibawa, begitu ya. Karena kalau nggak bawa makanan, mau makan apa di padang pasir, Bu? Ya. Karena kalau nggak bawa minuman sendiri, mau minum di mana? Ya. Waktu itu zaman Nabi nggak ada rest area. Kalau sekarang kan di tol aja rest area, ada beberapa tol, kita bisa mampir makan dulu beli. Di zaman Nabi nggak ada. Jadi Nabi waktu hijrah Mekah ke Madinah itu 10 hari, ya. Itu nggak ada rest areanya. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu adalah makanan minuman yang dibawa, sehingga harus ada unta khusus yang membawa makanan. Itu yang menyiapkan adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah orang kaya. Umar bin Khattab juga sama, orang kaya. Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Kira-kira logikanya, Bu, orang-orang kaya di sekeliling Nabi kira-kira mau membiarkan nggak kalau nabinya, rasulnya, panutannya kemudian sampai kelaparan? Gak mungkin kan? Jangankan dulu, Bu. Orang-orang sekarang saja kalau punya ustadz, punya kiai panutan itu tidak dibiarkan. Aduh, Pak Ustadznya boga motor ya. Kan kumaha banyak pangbelikan mobil, anu boga mobil dua bikin ke Pak Ustadz. Anu rumahna loba teuing bikin ke Pak Ustadz. Gak mungkin dibiarkan Rasul kelaparan, ya, kekurangan, gak mungkin gitu. Tapi kenapa kok sosok baginda Nabi kok dikisahkan seolah-olah Nabi itu tidak punya apa-apa? Nabi itu punya banyak hal, akan tetapi semuanya diinfakkan untuk umat Islam. Nabi itu kalau mau kekayaan, Bu, gak perlu repot-repot, harus dakwah, kemudian harus pindah ke Madinah. Nabi itu sudah punya istri, yang istri Nabi itu adalah saudagar kaya, yang namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu luar biasa, apapun diberikan untuk Nabi SAW. Jadi kalau mau kekayaan, Nabi itu sudah paling kaya di Mekah, saudagar kaya, ya, istri Nabi SAW. Akan tetapi sosok baginda Nabi adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi ketika di Al-Quran disampaikan orang yang bertakwa adalah yang rajin berinfak, Nabi sudah bilang, begitu. Nah, kita paling tidak minimal lah, kita mah tidak sampai kemudian harus kehilangan rumah, kehilangan mobil, tapi keseharian kita sempatkan, ada keleng-keleng kita isi, masjid lampunya mati kita ganti, kan begitu ya. Listrik masjid tidak terbayar kita hadir, kan begitu. Pengajian nggak bisa hidup karena nggak ada buat snacknya, kita hadir di situ. Kita selalu hadir untuk yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu yang bertakwa. Berikutnya, Bu, yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Al-kadhiminal ghaidha. Apa itu al-kadhiminal ghaidha? Al-kadhiminal ghaidha artinya menutup botol rapat-rapat. Jadi arti aslinya al-kadhiminal ghaidha itu menutup wadah rapat-rapat. Kalau wadah itu ditutup rapat, maka isinya keluar nggak, Bu? Nggak keluar. Nih, contohnya seperti ini botol aqua. Ini botol aqua, dalamnya ada apa, Bapak Ibu? Ada air. Terus di sini lubangnya ditutup, ya. Ini airnya kalau saya balikan keluar nggak, Bu? Enggak. Ini namanya al-kadhiminal ghaidha. Tapi yang dimaksud di situ al-kadhiminal ghaidha adalah orang yang pintar menahan emosi. Jadi orang yang bertakwa itu tidak emosian. Emosinya ditahan di dalam, tidak dikeluarkan. Karena emosi itu, Bapak Ibu, kalau dikeluarkan itu bermasalah. Bapak-bapak kalau marah, kemudian marahnya itu dikeluarkan pada lisannya, yang jadi apa?
sumpah serapah, cacian, makian, sehingga banyak orang tersinggung, banyak orang tersakiti kan gitu ya. Itu karena tidak bisa menahan emosi, kemudian dikeluarkan dari lisannya. Dan sekarang Bapak Ibu lebih susah lagi nahan emosi, karena sekarang bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi menahan jari juga. Kalau kita emosi kemudian bikin status, gimana Pak? Ini lebih parah lagi, yang baca se-Indonesia bahkan seluruh dunia gitu ya. Jadi dengan adanya digital itu menahan emosi kita harus lebih kuat lagi. Bukan hanya menahan lisan, tapi juga menahan jari kita dari ngetik yang gak jelas. Emosi itu Bapak Ibu kalau kita keluarkan pada kaki kita, yang terjadi apa? Barang yang ada ditendang kan begitu ya. Pintu rumah ditendang begitu ya sehingga rusak. Ada orang juga ditendang sehingga kemudian tersakiti. Emosi itu kalau dikeluarkan pada tangan, pipi orang merah-merah karena digaplok sama kita kan begitu ya. Nah, orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaiz, pinter nahan emosi. Jadi emosinya itu tidak diluapkan. Makanya ada orang dulu datang kepada Nabi, ya Rasul, karena dia sudah sadar kalau dia itu orang kampung, dia itu sadar kalau dia tidak berpendidikan tinggi, sehingga minta kepada Rasul, ya Rasul, aku minta wasiat, wasiatnya itu pendek, gampang dihafal, tapi dapat memasukkanku ke dalam surga. Jadi wasiatnya teh mentan ponok, gampang dihafal, tapi nyelamatkan gitu Bu. Maka Rasul pun, karena Rasul itu cerdas, Rasul itu pintar, Rasul pun memberikan wasiat. Wasiat Rasul kepada orang itu, la taghdab, jangan marah kata Rasul. Maka orang itu pun juga penasaran, masa pendek banget la taghdab masuk surga kan gitu ya. Dia juga kemudian minta tambahan, ya Rasul, apalagi ya Rasul? Kata Rasul, la taghdab, jangan emosian. Ya Rasul, apalagi? Kata Rasul, tetap jawabannya adalah la taghdab, jangan emosian. Maksudnya jangan emosian itu, setiap manusia itu pasti punya emosi. Gak ada manusia yang tidak marah. Sampai Rasul pun juga suatu hari pernah marah begitu. Ya. Ini Bapak Ibu ada yang tidak pernah marah? Ada yang nggak pernah marah Bapak Ibu? Ada yang tidak punya emosi nggak Pak? Semuanya punya emosi. Dengan emosi itu kalau diarahkan ke hal yang positif bisa jadi positif. Emosi tinggal di tetangga maju usaha, maka orangnya usaha jadi penghar gara-gara emosi kita tangga kan gitu ya. Jadi emosi kalau dibini dengan baik maka bisa jadi kebaikan. Nah, yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah la tudhiru asarul ghadab. Jangan ditunjukkan efek daripada emosi itu, ya. Emosi itu diminit sehingga kemudian tidak keluar emosi. Makanya bahasa Al-Qur'an tadi wal kadhiminal ghaiz itu rapat-rapat. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai mengendalikan emosi, sehingga emosinya tidak diluapkan pada lisannya, emosinya tidak diluapkan pada tangannya, emosinya tidak diluapkan pada kakinya, emosinya itu tidak diluapkan pada tulisannya, sehingga kemudian tidak membuat banyak masalah dalam hidupnya. Bagaimana dengan Nabi Bu? Nabi itu sudah jauh mengamalkan tentang itu. Dulu di Madinah ada orang yang kemudian masih belum yakin bahwa Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul. Tapi dia itu pernah baca dari kitab-kitab terdahulu bahwa sosok Nabi dan Rasul itu cirinya begini Nabi terakhir itu. Singkat cerita orang ini muji, Muhammad ini benar Nabi atau tidak? Begitu Nabi di Madinah itu dikasih pinjaman Nabi itu, Muhammad saya kasih pinjaman, begitu ya. Dan ini nanti bayarnya sebulan ke depan, begitu ya. Nah, karena judulnya juga ingin menguji Nabi, dia datang kepada Nabi nagih sebelum jatuh tempo. Kan janjinya masa bulan, ia karek saminggu datang ke Nabi. Muhammad, mana hutang kamu? Bayar sekarang, dengan bahasa yang kemudian tidak baik. Tapi apakah Nabi emosi pada waktu itu? Nabi tidak emosi pada waktu itu. Nabi menjawab dengan bijak, begitu ya. Kemudian Nabi juga tidak terbawa emosi. Malah justru yang emosi itu Umar bin Khattab dan yang lain. Muhammad, boleh nggak saya bunuh orang itu? Gitu ya. Sahabat-sahabatnya luar biasa. Karena tidak rela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipermalukan, begitu ya. Tapi Nabi tetap tidak emosi dan tidak mengizinkan sahabatnya mencederai orang tersebut.
Karena melihat sosok Nabi yang luar biasa, yang pintar mengendalikan emosi, maka orang ini barulah kemudian bersaksi, Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya untuk memastikan kamu itu Nabi atau bukan, begitu. Kalau Nabi itu orangnya itu bisa mengendalikan emosi, maka saya datang untuk menguji emosian atau enggak. Ternyata kamu tidak. Maka mulai hari ini saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Nabi itu tidak emosian. Ada lagi kisah yang luar biasa, yang kalau kita mungkin tidak sanggup menahan emosinya. Nabi ketika di Mekah itu mendapatkan tekanan yang luar biasa, sehingga kemudian Nabi berpikir harus keluar dari Mekah. Pertama kali daerah yang Nabi singgahi adalah namanya Thaif. Ada yang sudah pernah ke Thaif, Bapak Ibu? Belum ya. Nanti kalau umrah atau haji bisa main ke Thaif. Pak Supangat barangkali pernah, Pak Supangat? Pernah ya ke Thaif. Ke Thaif jauh nggak Pak? Ya, jauh ya, Thaif itu lebih dari 100 kiloan lah, sampai Jakarta lah mungkin di sini. Ibu, coba bayangkan, dulu zaman Nabi nggak ada mobil, nggak ada jalannya juga nggak pakai aspal, padang pasir, panas, ya. Mungkin jalan kaki waktu itu Nabi. Nabi mencoba barangkali ada harapan bisa dakwah di Thaif, orangnya bisa menerima dan kemudian orangnya bisa ikut. Nabi jalan kaki ke Thaif, Muhammad itu disebut orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Jadi begitu Nabi datang, yang ada bukan disambut seperti di Madinah kan, tola'al badru alaina, begitu ya. Telah datang bulan purnama kepada kami, wajib bersyukur alaina, maka wajib bagi kita untuk bersyukur menerimanya, begitu ya. Ini mah begitu nyampe Thaif, Nabi lagi capek-capeknya, yang ada adalah dilempar, disebut tukang sihir, disebut orang gila. Kira-kira kalau kita emosi nggak? Emosi ya, emosinya juga banget gitu ya. Emosinya, bayangkan jalan kaki 100 kilo, yang datang bukan diterima, bukan disambut, dikasih air minum atau dikasih makan, tapi yang ada dicaci maki dan dilempari sampai kaki Nabi berdarah. Singkat cerita Bu, Nabi itu singgah. Ketika Nabi sedang singgah istirahat, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kalau engkau mau, minta kepada Allah agar kami para malaikat mengangkat gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah, untuk kemudian kami angkat dan kami timpakan kepada orang Thaif ini supaya mereka hancur semuanya mati. Kira-kira Bu, kalau kita lagi emosi datang malaikat seperti itu gimana Bu? Kita mengiyakan atau tidak Bu? Oh iya, ini mas saya nggak ngelawan tuh karena berdua saja ya. Kalau banyak kan mungkin sudah habis ya orang Thaif gitu ya. Sekarang datang malaikat menawarkan seperti itu, mungkin kita bilang iya. Tapi bagaimana Bu Nabi? Nabi itu menahan emosi luar biasa. Nabi itu bilangnya Jibril, mereka itu kaum layak namun, mereka itu kaum jahil, mereka itu masih bodoh, masih belum tahu apa-apa, belum mengenal saya ini Nabi, belum mengenal saya ini Rasul, belum mengenal Allah Ta'ala. Aku berharap justru nanti akan keluar dari sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka itu yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh Nabi dibiarkan saja, tidak diapa-apa. Nabi pintar menahan emosi. Jadi Nabi itu sudah jauh di atas standarisasi orang yang bertakwa tadi. Jadi luar biasa Nabi bisa menahan emosi. Nah kita juga berusaha untuk mencontoh Nabi kuat menahan emosi dari segala macam bentuk permasalahan. Karena kalau tidak bisa menahan emosi itu kasusnya seperti Sambo. Ibu tahu Sambo Bu? Ada Sambonya jadi polisi bintang lagi ke-2 gitu ya. Karena tidak nahan emosi Bu, yang terjadi apa Bu? Bintangnya bukan nambah, yang ada saja hilang. Seragamnya bukan tambah bagus, yang ada saja diganti dengan seragam warna emosi. Jadi makanya pantas kata Nabi, kalau ingin selamat dunia, selamat akhirat, tetap jaga emosi. Dan menjaga emosi itu adalah karakter orang yang bertakwa dan orang yang pintar menahan emosi adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang terakhir Bu, dia udah hijrah Muhammad panjang-panjang punya diponokan-ponoknya cuma nyari Rasul gitu. Tapi itu terus dilatih itu habisnya pas bangetnya. Oke, satu lagi lah. Berikutnya
Dalam Al-Quran disampaikan wal'afina aninnas, orang yang bertakwa itu pemaaf. Nabi itu luar biasa, pemaaf. Nabi itu punya paman namanya Hamzah. Hamzah itu adalah paman kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah. Ketika perang Uhud, Hamzah terbunuh. Yang membunuh itu adalah Wahsy, hamba sahaya yang memiliki keinginan untuk merdeka. Kita mah ini udah merdeka, karena saking merdekanya kita sampai tidak bisa menikmati kemerdekaan kita ya. Kita ini udah merdeka. Wahsy itu ingin merdeka, karena kalau hamba sahaya itu seperti hewan, disuruh-suruh gimana majikannya, mau dikepung, mau diapain terserah kita. Nah Wahsy ini ingin merdeka. Kata Hindu, kalau ingin merdeka bunuh Hamzah, karena Hamzah yang sudah membunuh bapak. Maka karena obsesi ingin merdeka, dia berlatih dan akhirnya ketika perang Uhud dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Dan itu adalah paman kecintaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau ada orang yang membunuh orang tua kita, membunuh orang yang paling kita sayangi, datang minta maaf dihampura mual bunuh. Nggak dihampura di garisan 7 turunan gitu. Tapi Nabi luar biasa. Wahsy ketika kemudian Futuh Mekah dan kemudian dia beriman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima imannya Wahsy. Kalau kita mungkin sudah tidak diterima lagi, tidak diampuni lagi. Jadi berbicara pemaaf, Nabi itu luar biasa, orang paling pemaaf. Paling tidak kita standar manusia pada umumnya lah. Kita mampu berinfak pada manusia pada umumnya. Kemudian kita juga mampu menahan emosi manusia pada umumnya. Kemudian kita juga pemaaf pada umumnya. Dan itu kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu jauh lebih di atas batas-batas kemanusiaan yang kita lakukan. Akan tetapi kita mungkin untuk mencontohnya, karena baginda hadir untuk kita contoh. Sebetulnya masih ada satu lagi, orang yang bertakwa itu adalah bukan berarti orang yang tidak pernah bersalah, akan tetapi orang yang bertakwa itu orang yang apabila dia salah dia cepat tobat, cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu kalau dia melakukan maksiat maka dia cepat tobat ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dengan mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita masuk di level muttaqin dan kemudian kita mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan, karena berbicara tentang Nabi, waktu kita nggak cukup kalau hanya satu pertemuan. Luar biasa. Nabi itu adalah figur yang sangat-sangat ideal. Nabi itu bisa dicontoh dari berbagai macam sisi. Nabi itu ya pemimpin di Mekah itu, Nabi itu ya Nabi, ya Rasul, Nabi itu ya juga kepala rumah tangga, Nabi itu juga seorang suami, begitu. Dan itu semuanya layak untuk dicontoh. Ya. Oleh karena itu maka perlu waktu lama. Paling tidak itu saja barangkali ya kutipan dari surat Ali Imran. Prinsipnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang rajin berderma, orang yang rajin menahan emosinya, orang yang pemaaf, dan kemudian orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan khilafnya. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang pas, mohon maaf. Ya, ini pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak menyisakan masalah, akan tetapi menyisakan kesan positif, sehingga kehadiran saya juga menjadi nilai pahala buat saya di sini, karena menjadi inspirasi buat Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian hari ini telah selesai.
Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Yusuf Tantowi LC yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan langkah Ibu dan Bapak kemari mendapat balasan dari Allah SWT, pahala yang berlimpah. Untuk pengajian berikutnya tanggal 19 ya Bapak ya. Tanggal 19 insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ucu Najmuddin. Kami harapkan kehadiran Bapak dan Ibu semua untuk bisa datang lagi pada kajian selanjutnya. Demikian kita sama-sama membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.